kalau ke pasar pasti masuk itu begitu ngelirik tuh. Kalau yang lain kan cabai, bawang, kayaknya nggak begitu menarik. Tapi yang menarik adalah jajanannya. Jajanan yang warna-warni. Ada ya. cenil, ada klepon warna-warni dan sangat-sangat menggoda. Iya. Hai Tradis, apa kabar? Selamat datang di Trade Corner, channel podcast Pusdiklat Aparatur Perdagangan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia bersama saya Nadia Rahman di sesi Kipas. Kita pikirin soal pasar. Sesi Kipas membahas ragam cerita tentang pasar rakyat, pedagang, UKM, dan produk lokal yang bukan hanya akan kita kipasin, tapi akan kita kupas secara tuntas. Di episode ini, yuk kita obrolin tentang pasar rakyat, dulu, kini, dan pesona Garut. Dalam sesi ini, kita kedatangan tamu yang luar biasa nih. Kita kedatangan seseorang yang sudah mempunyai rekam jejak yang sangat panjang di Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan tentunya mempunyai peran yang sangat penting dalam pemberdayaan pasar rakyat di Indonesia. Beliau adalah Pak Ish Karim, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan. Kita sapa dulu yuk. Halo Pak Karim, apa kabar? Halo, baik. Selamat sore. Selamat sore Pak, terima Mbak kasih Nadia. ya Pak telah berkenan untuk hadir, untuk berbagi bersama Tradis semua di sini ya Pak. Senang sekali Pak di tengah kesibukan Bapak berkenan untuk meluangkan waktu untuk bersama-sama sharing di podcast kita pada hari ini. Oke, Pak, bicara tentang pasar rakyat nih Pak, bagi saya itu yang terbayang ketika ke pasar tuh pasti jajanannya. Nah, bagaimana kalau dengan Bapak? Kayaknya sama aja. Oh iya? Nggak tahu tidak. Jadi kalau ke pasar pasti masuk itu begitu ngelirik tuh. Kalau yang lain kan cabai, bawang, kayaknya nggak begitu menarik. Tapi yang menarik adalah jajanannya. Jajanan yang warna-warni. Ada ya. cenil, ada klepon warna-warni dan sangat-sangat menggoda. Iya. Iya berarti sama ya. Pasar kita jajan dulu Jajanan ya dulu. Pak. Oke Pak. Tapi ngomong-ngomong nih Pak, kalau misalnya ke pasar rakyat itu kan kalau Bapak sebagai dirjen ini pasti kan udah sering banget ya Pak. Nah kalau boleh nggak ceritain salah satu pengalaman yang seru ketika Bapak berkunjung ke pasar? Sangat seru sih, apalagi waktu Pak Menteri, namanya Pak Menteri nih. Pak Menteri kan biasanya kalau ke pasar itu suka mentraktir. Oh iya. Suka mentraktir itu biasanya dikeruputin sama emak-emak sampai ini pernah ketumpahan beras di rambut, beras kotor semua, sampai rambut kotor semua. Ya, ini sangat lupa pengalaman yang sulit dilupakan gitu. Iya, Apalagi dikeruputin emak-emak. Oh iya. Berdesak-desakan dengan emak-emak itu sangat-sangat sangat-sangat menarik pengalamannya. Iya, minta foto bareng gitu ya Pak. Biasanya kan emak-emak kalau minta foto bareng Pak Menteri itu. Dan Pak Menteri pun tagline-nya kan menterinya emak-emak. Oh, oke, menterinya mama. Pasti luar biasa heboh ya Pak ya. Sangat-sangat heboh. Oke Pak, bagi saya nih Pak, yang baru seumur jagung nih di Kementerian Perdagangan, kita sebutnya umbi-umbian nih Pak. Ngelihat seorang dirjen tuh kayaknya wah jauh banget gitu Pak. Nah, bagaimana sih Pak sebenarnya rasanya jadi seorang dirjen? Rasanya apa ya? Saya kan memang mimpi aja enggak sih terlintas untuk jadi dirjen itu kayaknya sama waktu dengan Mbak Nadia waktu dulu. Waktu saya jadi PNS awal-awal juga kebayang jadi dirjen juga sangat-sangat enggak. Paling kebayangnya wah saya pengen jadi kepala bagian gitu. Iya. Seperti itu saya. Tapi karena ini panggilan negara, akhirnya pimpinan mempercayakan saya untuk menjadi dirjen, ya kita jalan dengan semaksimal untuk mengabdikan diri lah. Sangat-sangat klise ya jawabnya ya, mengabdikan diri untuk bangsa dan negara. Tapi itu sungguh mulia Pak. Insya Allah ya, mudah-mudahan selalu amanah ya Amin, Pak. amin, amin. Oke. Nah, kalau kita lihat nih Pak ya,
untuk pasar rakyat itu biasanya selalu mencerminkan kebutuhan ekonomi masyarakat lokalnya ya Pak. Tapi saya penasaran Pak, sebenarnya seberapa penting sih Pak peran pasar rakyat bagi perekonomian Indonesia Pak? Dari kacamata perdagangan dalam negeri nih, pasar rakyat tentu punya peran yang sangat-sangat, bukan sangat penting aja, sangat vital kalau menurut saya. Sangat penting banget Sangat gitu ya Pak. penting banget. Karena seperti kita ketahui bersama, PDB dalam negeri ini masih banyak digerakkan oleh konsumsi dalam negeri, yang termasuk diantaranya adalah pasar. Nah, pasar itu bukan hanya tempat berputarnya ekonomi, tapi juga sebagai sarana mendistribusikan barang, khususnya barang kebutuhan pokok. Namanya pasar rakyat itu. Jadi barang-barang kebutuhan pokok mulai dari mau beras, mau sayur mayur, mau daging, semua didistribusikan melalui pasar rakyat. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, pasar rakyat itu sebagai tadi tempat pergerakan ekonomi, yang artinya sebagai tempat bergantungnya para pedagang untuk mencari nafkah, dan itu juga sangat-sangat penting. Ada lagi fungsi lain, pasar itu juga sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah. Jadi itu masih banyak hal-hal yang lain. Satu juga yang penting bahwa pasar itu juga pasar rakyat itu mencerminkan budaya masyarakat lokal. Jadi kalau kita di negara-negara sudah mulai terjadi bahwa kalau kita ingin melihat budaya masyarakat lokal, masyarakat setempat, lihatlah pasarnya setempat. Jadi fungsinya dari mulai ekonomi, fungsi sosial lengkap di pasar rakyat. Wah, ternyata penting banget ya Pak pasar rakyat ini. Nah, tapi sekarang kan ada disrupsi teknologi informasi nih Pak, yang sekarang itu mengubah perilaku konsumen kita ya Pak. Nah, kira-kira itu apakah peluang ataukah ancaman bagi keberadaan pasar rakyat? Nah, ini yang memang baru-baru ini ya, di kita lah, khususnya di Indonesia ini, dengan kehadiran teknologi informasi, apalagi kan ini dipicu ya, momennya pas ya, waktu saat ada pandemi. Ada pandemi ini merubah perilaku konsumen yang tadinya berbelanja secara offline, kemudian dengan pas pandemi kan ada pembatasan kegiatan masyarakat, sehingga mengubah perilaku konsumen membelinya itu dengan gadget. Dengan gadget. Nah, harusnya dibuat pedagang ini, kehadiran teknologi informasi ini harus dipandang sebagai peluang. Dan ini sudah banyak success story-nya. Jadi di beberapa pasar banyak pedagang yang memperoleh kenaikan omset yang luar biasa. Yang luar biasa dengan memanfaatkan teknologi informasi. Ya, jadi diharapkan pedagang itu di samping berjualan secara offline juga bisa berjualan secara online. Jadi kehadiran teknologi informasi ini harusnya bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan omset buat para pedagangnya. Nah, makanya di Kementerian Perdagangan ada program yang kita namakan program digitalisasi pasar rakyat. Gitu. Jadi pastinya ini sebuah peluang ya Pak, justru mendukung eksistensi pasar rakyat itu sendiri ya. Oh, luar biasa Pak. Nah, tapi boleh cerita nggak Pak, dalam 10 tahun terakhir ini bagaimana sih Pak progres kemajuan pasar rakyat kita nih Pak? Selama 10 tahun terakhir, terutama eranya Pak Presiden Jokowi, yang waktu itu mencanangkan di salah satu program nawacitanya termasuk adalah merevitalisasi pasar dengan target 5.000 pasar. Jadi programnya sungguh luar biasa. Jadi dengan program itu banyak pasar yang tadinya kurang nyaman, kurang layak menjadi lebih layak. Ini secara fisik. Namun juga program pembangunan atau revitalisasi secara fisik ini juga perlu dibarengi dengan program yang lain, program yang non fisik seperti tadi ada pembinaan, ada pelatihan buat pedagang. Tapi yang paling juga harus kita perhatikan juga pelatihan kepada para pengelola pasarnya. Bagaimanapun bangunan dibangun secara secara luar biasa, misalnya secara megah, secara demikian berupa, tapi kalau pengelolaannya tidak tepat tentu akan menjadi mubazir. Sehingga program revitalisasi pasar ini juga tidak hanya program pembangunan secara fisik, tapi juga program pembangunan
dari non fisiknya tadi, untuk pengelola pasar, untuk pedagang pasar, bahkan kepada konsumen atau pengunjung pasar. Mereka diberikan edukasi untuk ikut memelihara pasar itu sendiri. Oke, wow, ternyata sudah banyak ya Pak progresnya Banyak. dalam 10 tahun terakhir ini. Nah, boleh nggak Pak ada salah satu contoh atau beberapa contoh pasar binaan Kementerian Perdagangan yang bisa menjadi teladan bagi pasar-pasar lain? Ada. Jadi mulai dari kita melakukan di Kementerian Perdagangan melakukan revitalisasi secara fisik, kemudian juga melakukan pelatihan, memberikan fasilitasi. Fasilitasi itu termasuk ada fasilitasi alat ukur, alat timbang untuk mengecek apakah barang yang dibeli itu sesuai jumlahnya, sesuai jumlah itu dalam arti volumenya sesuai. Itu ada beberapa pasar yang dan kita lakukan pendampingan, juga pelatihan, juga pembinaan kepada pedagang, pengelola pasarnya. Salah satu contohnya adalah di Pasar Agung Bali, itu di Denpasar. Kemudian ada pasar Ororodowo di Malang, Pasar Merdeka di Samarinda, kemudian juga pasarnya Gelen di Denpasar. Jadi itu pasar-pasar yang kita melakukan pembinaan, dan di pasar-pasar itu juga sudah menerapkan yang SNI-nya. SNI pasar. Jadi ya. memang ada pasar itu sudah ada SNI pasar, meskipun SNI-nya bukan SNI wajib ya. Ya. Karena SNI itu kan dibagi dua, ada SNI yang sifatnya sukarela, ada SNI yang sifatnya wajib. Nah, untuk pasar ini memang masih SNI sukarela. Oke. Untuk terkait tadi kan sudah banyak diceritakan ya Pak, kegiatan pemberdayaan apalagi sih Pak yang telah dilakukan oleh Kementerian Perdagangan dalam rangka penguatan pasar rakyat ini Pak? Ya Mbak Nadia, tadi seperti saya sampaikan tadi kan, pembinaan itu tidak semata-mata pembinaan fisik. Ada yang sifatnya non fisik. Yang non fisik yang cukup baru di Kementerian Perdagangan ini adalah programnya kita namakan Program Penggerak Muda Pasar Rakyat. Dan ini melibatkan para mahasiswa, yang kita lakukan pelatihan, yang nanti akan terjun ke pasar untuk melakukan edukasi, pembinaan kepada pedagang, juga melakukan penyuluhan tadi kepada para pengunjung pasar. Nah, ini yang program yang cukup baru lah di Kementerian Perdagangan. Oh, luar biasa ya Pak. Jadi dari mahasiswa nih selaku generasi muda juga dilibatkan ya dalam proses pemberdayaan pasar ini. Satu lagi Mbak Nadia yang program yang non fisik tadi, saat ini sedang dilakukan semacam kompetisi lah untuk meningkatkan para pedagang khususnya perempuan ini diberikan penganugerahan yang dinamakan Pedagang Perempuan Inspiratif tahun 2023. Sekarang sedang dilakukan penjurian. Jadi ini banyak teman-teman yang terjun ke lapangan untuk memberikan penilaian siapa nanti yang akan menang, siapa akan diberikan penghargaan untuk Perempuan Pedagang Inspiratif tahun 2023. Oke. Luar biasa Pak, programnya keren-keren dan selalu di-update terus gitu ya Pak. Selalu ada program-program baru dari Kementerian Perdagangan untuk penguatan pasar rakyat ini. Nah, kalau tantangannya sendiri Pak, kira-kira apa sih Pak tantangannya Pak? Ya, tantangan ini pasti, karena ini ngurusin bukan barang ya. Ini satu di fisiknya. Fisiknya itu kita tuh kan mengalami penurunan anggaran nih. Ini dari satu sisi di Kementerian Perdagangan ini anggaran untuk revitalisasi pasar ini dari tahun ke tahun malah menurun. Meskipun programnya banyak, anggarannya justru menurun. Anggaran menurun. Jadi ada dua sebenarnya mekanisme penganggaran untuk pasar rakyat itu. Ada mekanisme tugas pembantuan, satu lagi ada yang dinamakan dana alokasi khusus. 2 tahun terakhir dana alokasi khusus itu diperuntukkan untuk membangun pasar yang sifatnya tematis. Nah, pasar tematis ini hanya diperuntukkan untuk daerah-daerah tujuan super prioritas. Nah, sedangkan pasar rakyat yang secara umum itu tidak memperoleh alokasi anggaran. Jadi itu tantangan pertama. Nah, yang kedua, karena ini juga menyangkut bukan hanya
bukan hanya fisik, bukan hanya barang mati, barang kita melakukan pembinaan para pedagang, pengelola pasar ini juga yang istilahnya ini pasti membina orang itu kan nggak mudah. Ya. Membina orang nggak mudah. Ini tantangannya, makanya tadi ada programnya macam-macam tadi untuk mempercepat lah, melakukan percepatan untuk pembangunan, karena data pasar itu sampai saat ini itu mencapai lebih dari 18.000 pasar. Terbayangkan. Banyak Makanya banget. untuk mempercepat pembinaan pasar ini ya dilakukanlah program-program tadi, ada penggerak muda pasar rakyat. Jadi karena kita juga SDM-nya terbatas, istilahnya gedok tular. Nah, mahasiswa itu diminta untuk ikut berpartisipasi dalam rangka membina pasar supaya pasar itu sesuai dengan kaidah pasar bersih, aman dan nyaman. Nah, berikutnya yang menjadi tantangan dan kendala adalah soal peraturan. Ada peraturan pemerintah atau PP nomor 19 tahun 2022 bahwa di peraturan itu pemerintah pusat tidak dapat lagi menganggarkan untuk kegiatan-kegiatan anggaran pusat itu tidak dapat lagi untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang sudah menjadi urusan daerah, kabupaten kota. Nah, pasar sesuai dengan di lampiran Undang-Undang Nomor 23 tentang otonomi daerah, pasar itu termasuk yang sudah menjadi urusan kabupaten kota. Sehingga yang TP yang sekarang kita memperoleh anggaran untuk revitalisasi pasar itu tidak boleh lagi untuk membiayai pembangunan pasar lagi. Makanya untuk tahun akan datang ini kita akan memaksimalkan dengan dana alokasi khusus. Itu beberapa tantangan ke depan yang saya kira bukan tantangan yang mudah untuk menjadikan pasar kita tuh pasar yang bersih, aman dan nyaman. Udah ada keterbatasan anggaran dan tidak semua daerah kabupaten kota itu punya uang, punya anggaran yang yang cukup untuk melakukan revitalisasi pasar. Nah, anggaran pusat berkurang dan ada ketentuan lagi bahwa sesuai dengan PP nomor 19 tahun 2022 itu anggaran pusat tidak dapat lagi membiayai kegiatan pembangunan pasar yang sudah menjadi urusan daerah. Ya, begitu ya Pak. Wah. Jadi tantangannya cukup lumayan banyak. Tapi tidak boleh berhenti sini dan tidak boleh putus asa. Kita cari jalan yang lain. Banyak jalan menuju Roma. Iya betul Pak. Oke, wah tantangannya ternyata cukup banyak, luar biasa ya Pak. Baik, terakhir nih Pak, sesuai dengan tema kita nih Pak. Tema kita kan potret pasar rakyat dulu, kini, dan pesonanya nanti. Nah, kira-kira Bapak mempunyai cita-cita terkait pasar rakyat kita di masa depan itu seperti apa sih Pak? Ke depan tuh kalau dalam bayangan saya itu pasar rakyat itu ya nggak kalah lah dengan mall gitu. Itu yang pertama. Itu secara garis besar aja. Yang pertama itu. Jadi kalau kita masuk ke pasar rakyat, dulu istilahnya pasar rakyat itu bukan pasar rakyat. Kalau di dalam bahasa asingnya itu wet market, pasar becek. Wet market. Nah, kita itu ingin menghilangkan bahwa pasar rakyat itu ada disebut wet market, pasar becek. Itu yang pertama. Nah, kedua, tentu dengan jumlah yang tadi sangat banyak, itu kita ingin 18.000, mungkin nanti tahun depan akan bertambah lagi. 18.000 pasar itu ya akan sebagai tempat untuk melakukan transaksi, sebagai sarana untuk mendistribusikan barang-barang kebutuhan pokok itu yang layak. Itu sesuai dengan SNI. Jadi pasarnya sudah SNI termasuk ini. Kemudian yang ketiganya adalah pedagangnya itu sejahtera. Dan yang terakhir tentu yang diharapkan itu para pedagang, pengelola pasar itu juga bisa beradaptasi dengan kehadiran teknologi informasi yang terus mengalami kemajuan, bisa memanfaatkan teknologi informasi untuk sarana meningkatkan omset pasar, kemudian yang bagi pengelola pasar juga sebagai sarana untuk meningkatkan tata kelola, memperbaiki tata kelola pasar. Saya kira itu yang terkait dengan ke depan pasar yang diharapkan
di waktu yang akan mendatang. Oke. Oh, luar biasa nih Bapak. Terima kasih ya Pak telah Sama-sama. berkenan untuk sharing di sesi podcast kita pada hari ini. Semoga Bapak selalu sehat dan Amin. bahagia selalu dalam Amin. menjalankan tugas ya Pak. Amin. Terima kasih. Mudah-mudahan nanti berkenan ya Pak ngobrol-ngobrol lagi di sesi yang Siap. lain. Nggak mau ketemu Mbak Nadia sih. Siap terus. Oke. Baik. Melalui podcast ini, kita jadi tahu ternyata pasar rakyat adalah tumpuan kehidupan bagi sebagian masyarakat Indonesia. Di tengah disrupsi teknologi ini, mau tak mau, pasar harus berbenah, berubah menjadi ke arah yang lebih baik. Terima kasih Trendis telah menyaksikan podcast Trade Corner dalam sesi IPAS. Kita pikirin soal pasar. Ke pasar manis bareng Pak Dirjen. Jangan lupa membeli jajanan khasnya. Terima kasih kepada Pak Karim yang keren. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah!